Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Kajian kita sudah sampai perbedaan yang keberapa? Berarti keseringan ngajinya. Hah? Terakhir berapa? Desember ya? Perbedaan yang berapa? Kelima? Hah? Hah? Masih perbedaan yang keempat ya, berarti sekarang kelima aja. Ya. Sekarang perbedaan yang kelima. Saya nggak ngulang lagi lah, karena sama aja itu isinya. Apa namanya? Nanti juga kita akan ketemu lagi ulangan-ulangan di bab berikutnya. Al-farqul khamis. Beda yang kelima. Yuqarriru as-salaf anna al-kufru yakunu bil-i'tiqad wa bil-qawl wa bil-amal wa bil-syab bihilaf al-murji'ah. Kaum salaf ya bersepakat bahwa kekufuran bisa terjadi karena i'tiqad, karena ucapan, karena perbuatan, dan karena keraguan. Ya. I'tiqad dengan keraguan di mana tempatnya? Hati. Ini qaul, lisan, amalan di seluruh anggota badan. Sebagaimana iman yang diyakini bahwa iman itu adalah di hati, di lisan, dan di amal. Maka pembatalnya atau yang menyebabkan seseorang keluar dari keimanan juga tiga tempatnya. Hati, yaitu tempatnya i'tiqad dan keraguan. Kemudian lisan dan amal. Berbeda dengan Murji'ah. Dan najibnya di masalah pembatal ini, kalau di dalam ahlu sunnah atau orang salaf, ya, maka kita lihat penjelasannya di sini ya. Nanti al-kufru yakunu bil i'tiqad wa bil qawli wa bil amal wa bil syab. Wa qad dalla ala dzalika al-kitab wa sunnah wa ala dzalika i'tiqadus salaf wa ijma'ihim khilafu lil murji'ah. Jadi kaum salaf ini bersepakat bahwa pembatal keislaman, seseorang imannya itu bisa hilang ya, karena i'tiqad, karena ucapan, dan karena amal. Ya, i'tiqad dan keraguan. I'tiqad contohnya apa? I'tiqad keyakinan contohnya apa? Ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Allah. I'tiqad. Ya. Meyakini bahwa ada nabi lain selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu i'tiqad. Ya. Meyakini bahwa khamar itu boleh kalau di sini. Kalau di sana enggak boleh. Ya, padahal pengharaman khamar itu di mana? Di seluruh tempat. Zina boleh asal di lokalisasi, tapi di luar jangan. Itu i'tiqadnya tuh. Zina itu haram apa halal? Haram. Di mana tempatnya haramnya? Di semua tempat. Selama di bumi Allah, maka disitulah zina diharamkan, khamr diharamkan. Kalau dia berkeyakinan bahwa khamr boleh kalau di tempat orang kafir, khamr boleh kalau di tempat yang sudah ditentukan, zina boleh kalau di tempat lokalisasi, betul nggak?
batal i'tiqadnya. Ini i'tiqad kan, keyakinan. Padahal haramnya zina, haramnya khamar tidak ada keraguan. Ini istihlal. Kata Syekh Utsaimin, orang kayak gini istihlal, sudah menghalalkan hukum yang Allah haramkan. Istihlal membatal syahadat bukan? Membatal. Menghalalkan yang Allah haramkan itu batal. Atau mengharamkan yang Allah halalkan itu juga batal. Mengharamkan yang Allah halalkan, contohnya apa? Apa? Poligami. Poligami halal enggak? Halal, tapi diharamkan. Kami anti poligami, kalau itu bentuk kezaliman terhadap wanita. Murtad dia. Apalagi sampai keyakinan. Dia ngomong begitu aja murtad. Contoh tuh. Saya ngasih contoh yang terjadi di sekitar kita gitu. Yang kemungkinan besar kita juga bisa terjatuh dalam hal itu. Ya. Dari mana kaum salaf berkeyakinan atau beriktikad seperti itu, berijma' atas itu? Kenapa? Qad dallat ala dzalika alkitab was sunnah. Sudah banyak dalil dari kitab dan as-sunnah. Ya. Maka dijelaskan satu. Fa amma wuqu'il qalb, adapun orang yang terjatuh dalam masalah hati, ya, yaitu fadzalika bima yaqulu bil qalbi minal i'tiqadat al mukaffirah. Berkeyakinan yang mukaffirah, yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Yang halal diharamkan, dia yakin ini haram padahal itu halal. Dia yakini bahwa atau dikatakan ini halal padahal Allah jelas haramkan. Summiya kufran i'tiqadiyan, dinamakan kafir i'tiqad. Ya, lianna marjuhu al-mu'taqad kal-juhud. Karena tempat kembalinya itu di hati, karena pengingkaran dalam hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 41. Ya ayyuhar rasul la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufri. Wahai Rasul, jangan menyedihkanmu orang-orang yang bersegera melakukan kekufuran. Minal ladzina qalu amanna, yaitu orang-orang yang berkata kami beriman. Bi afwahihim, lewat mulut mereka. Walam tu'minu qulubuhum, tapi hati mereka tidak beriman. Jangan bikin kamu sedih, tenang aja, santai aja kata Allah gitu ya. Jangan bikin kamu sedih. Banyak orang-orang yang mengatakan amanna, kami beriman, mulut mereka mengatakan kami muslim, kami orang Islam, kami orang mukmin. Ya. Tapi lam tu'minu qulubuhum. Hati mereka tidak ada iman sama sekali. Ya. Wa ammal wuqu'il kufru fil qaul. Nah, itu tadi i'tiqad ya kan. Adapun ucapan, fadzalika lima yazi bil lisan min al aqwali mukaffirah, yaitu yang diucapkan lisan. Diucapkan kata-kata yang mukaffirah, yang menjadikan seseorang itu keluar dari agama Islam. Ya. Fa huwa kufrun bi dzatihi. Dan ucapan itu sebenarnya kufur, ucapan kufur secara zatnya. Ya, kasabbillah wa rasuli, seperti mencaci maki Allah, mencaci maki Rasul, wa ayatihi, mencaci ayat-ayat Allah azza wa jalla, wal istihza' bi syar'i, dan istihza' itu melecehkan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Hati-hati menghina jenggot, kalau dia tahu kalau jenggot itu syariat kemudian dia hina, ini istihza' namanya. Ya, melecehkan. Kemudian jilbab, hijab, mereka lecehkan. Maka para ulama mengatakan ilmaniyun itu kufrun. Syekh Fauzan mengatakan ilmaniyun kufrun asliun. Dia bukan orang munafik tapi kufur asli. Siapa ilmaniyun? Liberal. Kata Syekh Fauzan, ilmaniyah ini liberalisme, ini agama kekufuran. Coba lihat ilmaniyun, ya. Dikata al-ilmaniyah tahrimu kullud din, kullul adyan illa al-Islam. Kenapa? Liberalisme itu menghormati seluruh agama kecuali Islam. Antum lihat aja statement orang liberal,
Ya, agama apapun dibela kecuali Islam. Kalau Islam selalu jadi tersangka, selalu jadi biang kerok itu di mata orang liberal. Wa tahriru kullu lughah illa al-lughatul arabiyyah. Ya, dia menghormati semua bahasa kecuali bahasa Arab. Ya, semua bangsa dihormati kecuali bangsa Arab. Lihat ilmiah. Ya. Apa lagi? Wa tahriru kullal ara ila al-fatawa. Menghormati semua pendapat kecuali fatwanya para ulama. Coba lihat liberal. Ya. Coba lihat liberal, semua dibenci, semua dihormati kecuali fatwa-fatwa ulama. Semua dia senangi, semua dia kagumi, semua dia diberikan respek penghormatan kecuali fatwa ulama. Lihat mereka demikian mudahnya kan? Makanya Syekh Fauzan mengatakan orang liberal ini dia bukan murtad, tapi memang bukan Islam. Kalau murtad itu orang yang sudah beragama Islam lalu keluar dari Islam. Liberal bukan Islam. Dan ini sesuai dengan fatwanya MUI. Ya. Fatwa MUI yang ada itu bukan cuma masalah liberalisme, pluralisme dan sekularisme. Ini adalah paham-paham yang disesatkan oleh MUI, Majelis Ulama Indonesia. Jadi bukan cuma sebagian salafi yang bilang itu sesat. Orang-orang yang ngaku salafi yang justru berteman dengan orang-orang liberal, bahkan berpemahaman sama dengan pemahaman orang liberal, ya kan? Dengan menghilangkan kata-kata kufur, orang nggak boleh dikafirkan, itu kan liberal kan? Ya, liberal itu dia tidak boleh pakai bahasa kafir, tidak boleh dikafirkan. Orang kalau sudah beriman pada Allah itu bahasa liberal, sama seperti orang yang bertopeng. Salafi saat ini sebagian seperti itu. Cuma topengnya doang, beda casingnya. Ya. Ini akwal. Hati-hati makanya di zaman saat ini. Ya. Dalilnya ada surat At-Taubah ayat ke-65 dan 66. Walain sa'altahum la yaqulunna innama kunna nahudu wa nal'ab. Ini orang-orang, dan ini sudah ada zaman Nabi. Dulu ketika mereka mencela Allah, mencela Rasul, mencela ayat-ayat Allah, mencela syariat, ketika udah ketahuan rame, apa mereka bilang? Inna kunna nal'ab, inna kunna nahudu wa nal'ab. Kami sekedar main-main, main bercanda, enggak punya niat kok. Bapak saya kiai, bapak saya akrab dengan kiai anu, kiai ini, kiai ini. Yang saya ucapkan itu enggak niat untuk melecehkan. Sama enggak? Persis enggak? Sama zaman yang antum alami saat ini gimana? Persis kan? Sama betul. Mereka katakan inna kunna nahudu wa nal'ab. Kami cuma sekedar bercanda, cuma main-main, enggak serius. Enggak ada niatan kami untuk mencaci maki Islam. Tidak ada niat kami untuk melecehkan agama Islam. Bapak saya orang Islam, kakek saya kiai, saya berteman dengan ormas ini, ormas itu. Kan begitu jawabannya kan? Ketika sudah ketangkep kan? Ini persis seperti yang Allah ceritakan. Persis sama kan? Kalau kita tanya antum kemana aja, gitu kan? Antum kemana aja selama ini? Ketika orang sudah mengatakan seperti itu, antum masih mengatakan dia muslim, doakan mudah-mudahan dapat hidayah. Itu karena dia bodoh, karena dia nggak mengerti. Ya, antum yang bodoh karena antum nggak baca surat At-Taubah ini. Bahwa jawaban orang-orang yang melecehkan Al-Quran, mereka selalu mengatakan inna kunna nahudu wa nal'ab. Kami cuma sekedar bercanda dan main-main. Ya kan? Itu kalau ketahuan. Kalau nggak ketahuan, makin gila terus dia caci maki agama Allah. Atau dibilang ini konteksnya nggak begini. Selalu bersedat lidah. Ini orang-orang liberal yang di zaman kita saat ini, orang sekuleris kayak gitu ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un."
Apakah dengan Allah, dengan Rasulnya, ayat-ayatnya, syariatnya? Kuntum tastahzi'un, kalian jadikan buat bahan bercanda. Ya. Kata Allah apa? La ta'tadhiru. Jangan cari-cari uzur kalian. Kenapa? Qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir. Lah bagaimana mungkin yang Allah kafirkan antum anggap dia muslim? Katanya kita mengkafirkan yang Allah kafirkan. Ini Allah kafirkan. Qad kafartum. Kalian sudah kafir. Ba'da imanikum. Siapa? Orang-orang yang menjadikan bahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Rasulnya, ayat-ayatnya dijadikan bahan olok-olok. Yang ketika ketangkap dia bilang kami cuma bercanda, kami cuma main-main. Nah, orang itu yang dikafirkan oleh Allah Azza wa Jalla. Qad kafartum, kalian sudah kafir. Lalu ada sebagian orang tampil membela menjadi pengacara orang-orang kafir ini dengan mengatakan dia melakukan itu enggak tahu, dia enggak sengaja, dia begini, dia begitu. Coba deh bayangin deh. Ada enggak yang kayak gini sekarang? Banyak orang. Ya. Yang repotnya sama pakaiannya, casingnya sama. Ya. Yang repotnya casingnya sama. Sama-sama mengusung dakwah salaf katanya. Tapi salafnya Ibnu Fairuz. Salafnya Ibnu Fairuz. Nah, ini yang batal karena ucapan. Amal wuqu'il kufru bil amal. Adapun yang terjatuh karena kekafiran karena amal adalah fadzalika lima yaqumu bil jawarih minal a'mali mukaffirah, yaitu orang-orang yang melakukan amal jawarihnya, anggota badannya, dengan amalan-amalan yang mukaffirah, yang menyebabkan dia kafir. Fa huwa kufrun bi dzatihi, dia kufur sesungguhnya. Seperti apa? Ka'ibadatin ghairillahi minad du'a, seperti orang yang beribadah pada selain Allah, yang berdoa, wadh-dhabh, menyembelih, wan nadar, was-sujud, ya. Kama qala ta'ala, sebagaimana yang Allah katakan, la in asyrakta, kalau kalian berbuat syirik, kalau engkau berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, akan hapus seluruh amal, wala takunanna minal khashirin, dan kalian menjadi orang-orang yang merugi. Ya, jadi orang-orang ini yang kafir nih, kalau amalnya, perbuatannya kelihatan dia berdoa, bernazar, tawaf untuk kuburan, ya kan? Sujud buat kuburan, ini amalan jawarih, ya kan? Amalan-amalan mukaffirah, keluar dia dari agama Islam. La yahbatanna amalu, akan hapus seluruh amalnya. Amalnya hapus. Ya, ada ma ajma' as-salaf alaihi khilafu lil murji'ah. Ini yang sesuatu yang dijma'kan di kalangan salaf, yang tentu berseberangan dengan orang-orang murji'ah. Kenapa? Fa innal murji'ah bi mukhtalif tawaifihim, karena orang-orang murji'ah dengan berbagai macam firqah-firqah mereka, yukhalifuna as-salaf fi bab at-takfir, menyelisihi para salaf dalam bab takfir, mengkafirkan atau dianggap kafir seseorang itu keluar dari agama Islam. Kama yukhalifunahum fi babil iman, sebagaimana mereka khilaf dalam atau menyelisih kaum salaf dalam masalah iman, ya kan? Kan kalau salaf iman itu di hati, di lisan, dan di amal, ya kan? Sedangkan ya orang murji'ah menganggap amalan iman itu cukup di dalam hati dan lisan, amal tidak sangkut paut dengan iman. Ini khilaf jelas, ya kan? Nah, wadzalika anal jahmiyah lama qarraru anna al-iman huwa al-ma'rifah ja'al al-kufru diddu dzalika wa huwa al-jahl. Sebagaimana orang-orang Jahmiyah, ini firqah taifah atau sekelompok dari Murji'ah namanya Jahmiyah, yang ini udah kelasnya ekstrim. Kelasnya ekstrim, ya. Orang Jahmiyah ini, Murji'ah ekstrim, mereka menganggap iman itu cuma tahu. Kalau dia sudah kenal Allah berarti dia mukmin. Dia mau sholat kayak dia mau enggak, pokoknya asal dia mengakui bahwa Allah menciptakan langit dan bumi, dia mukmin. Maka lawannya dianggap mukafirahnya
kufur itu adalah lawan dari ma'rifah, yaitu jahil, nggak ngerti atau nggak tahu bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Jadi seseorang dikatakan kafir manakala dia tidak tahu siapa yang menciptakan langit dan bumi. Ini orang-orang Jahmiyah. Fala yadhurul iman binaqidin min nawaqid illa bizawalil ma'rifah wa husulil jahl. Jadi pembatal-pembatal keislaman enggak ada bagi mereka. Cuma satu buat mereka, orang batal imannya manakala dia sudah jahil, enggak ngerti siapa pencipta langit dan bumi. Kalau dia enggak ngerti atau dia enggak tahu siapa pencipta langit, wah saya bilang enggak ada Tuhan, nah baru kafir. Ya, itu menurut orang Jahmiyah. Ini Jahmiyah seperti ini. Ilmaniyah, kalau ada orang mengatakan saya tidak percaya adanya Tuhan, dia bilang apa? Ilmiah. Lebih jahat mana ilmaniyun dengan Jahmiyah? Ya kan? Bayangkan tuh. Kalau orang-orang liberal, orang yang mengakui atau berkeyakinan tidak ada Tuhan masih dihormati tuh. Masih dihormati. Nah, maka dikatakan man dhannu annahu jahilun billah hakamu bi kufrihi. Maka siapa saja yang menyangka bahwa dia itu jahil kepada Allah, maka dihukumi dia kafir fi dzahir. Itu pun dihakimi secara zahir, ma ihtimali adami kufrihi bil batin. Sedangkan batinnya mereka tidak menganggap itu sebuah kekufuran, dia enggak tahu hatinya. Makanya yang dilihat kekufuran dalam hati. Makanya enggak ada orang kafir menurut orang-orang Jahmiyah. Karena apa? Kekufuran itu dalam hati. Jadi nggak bisa dilihat mana mukmin mana kafir, nggak bisa dilihat. Jadi mereka mengatakan semua orang beriman, maka mereka anti dengan kata-kata kafir. Mereka anti dengan kata-kata kafir. Kafir itu ekstrim. Maka kalau antum lihat, ya, definisi radikalis mereka adalah yang tidak mau mengkafirkan orang lain atau kelompok lain. Ya, definisi dari radikalis adalah yang suka mengkafirkan kelompok lain atau agama lain. Ya. Sudah banyak kejadian kan, ustaz-ustaz kita dilaporkan karena mengatakan agama lain itu kafir. Bahkan yang tergres, yang terbaru, kurikulum pelajaran pendidikan agama Islam di sekolah dianggap salah mengajarkan tentang Kristen, ya kan? Dan dirubah oleh Menteri apa? Menteri Agama. Dirubah. Ini protes dari orang Kristen bahwa PAI kita ini terlalu salah pengertiannya tentang tentang ketuhanan atau tentang Injil yang dipegang oleh orang Nasara sekarang. Dirubah. Ajib kan? Kalau kita nggak bisa mengatakan antum ini tidak Pancasilais. Kita katakan selain Islam tidak Pancasilais. Kenapa sila pertama apa? Tuhan yang Maha Esa. Tuhan antum berapa? 3. Keluar antum dari Indonesia mestinya. Begitu dong. Ya, kenapa antum nggak Pancasilais? Kalau pakai hukum begitu kan? Tapi yang disuruh keluar dari Indonesia siapa? Justru kita kan? Padahal kita yang punya negeri ini. Dikebiri kita dari masalah apa? Itu karena antum semua ini dibodohi dalam sejarah. Kita dibodohi dalam sejarah. Dianggap Islam itu agama paling belakangan datang. Ya kan? Agama paling belakangan datang. Agama orang Indonesia apa? Hindu, Buddha. Antum cek, Hindu itu asalnya dari mana? Pernah kita ngecek, Hindu itu kan berasal dari India. Orang India itu datang ke Indonesia kapan? Yang bawa agama Hindu itu siapa? Ya? Kapan agama Hindu datang? Buddha siapa yang bawa? Ya, kapan agama Buddha datang ke sini? Apakah antum anggap bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa ujuk-ujuk datang dari Pancasila, bukan dari penggalian kebudayaan Indonesia? Salah satu sebab kenapa Islam masuk ke Indonesia ini damai, nggak ada peperangan, karena masyarakat Indonesia sudah mengenal mana tauhid. Cuma mereka nggak ngerti cara beragama. Mereka hanya tahu Tuhan itu satu. Ya. Ini banyak sekali kita diakali oleh sejarah kayak gitu ya.
Jadi dianggap kita ini seakan-akan kita ini tamu. Padahal orang Islam itu adalah tuan rumah di negeri ini. Ya. Nah ini ikhwan yang Allah wa iyyakum. Lihat sekarang kembali. Wa ammal asy'ariyah wal maturidiyah. Wa min masailihim. Ana batuk bukan karena ana masih sakit ya, ana udah bersih Covid atau nggak usah khawatir ana batuk. Ana batuk karena memang belum sempurna pernapasannya. Jadi batuk ini nggak menyebarkan penyakit. Bahkan ana masih punya daya imun buat antum-antum yang sakit. Ana masih bisa sumbang darah ana buat antum untuk donor plasma ya. Jadi bukannya karena batuk. Insyaallah bukannya karena sakit yang berbahaya ana batuk. Adapun Asy'ariyah Al-Maturidi dan yang semisal dengan mereka, fa innahum lamma ja'alul iman huwa tasdiq. Mereka menganggap iman itu adalah tasdiq, pembenaran. Al-kufr, maka al-kufru huwal juhud. Kufur itu cuma juhud. Kalau dia ingkar baru kafir. Ini Asy'ariyah dan Al-Maturidi. Jadi kalau orang nyembah berhala, kasih tahu dulu dia masih muslim. Dia nggak ada hubungannya dengan amal kan? Kenapa? Yang namanya muslim itu pembenaran. Dikasih tahu dulu. Kalau dikasih tahu dia masih ngelawan, nah dia mengingkari dengan penuh pengingkaran. Dia tolak semua. Maksudnya kalau dikasih tahu tapi dia masih menolak, bagaimana? Apakah dia sudah kafir? Belum. Sampai intifaul mawani, sampai hilang penghalang-penghalangnya. Mungkin dia bersujud itu karena syubhat. Kalau dia sudah dikasih tahu syubhatnya, ya bukan urusan kita untuk mengkafirkan. Itu Asy'ariyah dan Maturidi. Kerjanya kayak gitu. Ya. Sebenarnya Asy'ariyah yang berkedok, salah banyak orang kayak gini. Ya, enggak ada kafir itu, enggak. Kenapa? Dia belum dikasih pernah. Bisa jadi dia terhalang, ittifaul mawani, hilang penghalang-penghalangnya dulu. Ya. Jadi kalau juhud, kalau dia ingkari, kalau dia sudah tahu bahwa itu sujud itu adalah perbuatan syirik, lalu dia terus melakukannya, baru dia kafir. Ya. Jadi dia udah yakin tahu bahwa sujud pada selain Allah itu adalah kekufuran dan membatalkan syahadat, lalu dia terus dengan niat untuk sujud kepada berhala itu, maka baru dia kafir. Kalau enggak. Ini pahamnya apa? Bukan salah Pak, Asy'ari ya. Al-Maturidi kayak gitu ya. Ini firqah dari Murji'ah ya. Wa amal a'mal fala tusifu bil kufr. Amal enggak disifati kekufuran. Lidzatil amal. Bal lama dalla alaihi min munafat al-ma'rifah wa tasdiq ya. Jadi amal itu enggak dianggap, enggak dinamakan dia bisa kufur karena amalnya, enggak bisa. Orang kufur karena amal itu enggak ada menurut mereka ya. Jadi kalau dia sudah mengingkari, sudah juhud, baru kafir. Ya, ada kufrihi fil batin. Ma ihtimali ada kufrihi fil batin. Dia mengatakan bahwa bisa jadi amalannya kafir, hatinya Islam. Ya kan? Ini Al-Maturidi ini. Ya, fal hukmu alaihi bil kufri hukmu fil zahir dunal batin. Maka yang dia katakan amalannya amalan kafir, pelakunya kafir mestinya ya, tapi dia mukmin sama dia. Mestinya amalannya kafir, dia pelakunya ya kan amalannya kafir, dia orangnya kafir mestinya. Dia enggak. Amalannya zahirnya itu kafir, orangnya masih mukmin. Nah itu Asy'ariyah dan Maturidi. Ya Murji'ah, Taifiyah kayak begitu. Kelompok-kelompok Murji'ah memahami seperti itu. Ya, wa amma Murji'atul fuqaha, ini Murji'ah yang paling ringan. Murji'atul fuqaha. Lama ja'alul imana huwa tasdiq wal qaul. Ya, mereka mengatakan bahwa iman itu adalah pembenaran dan ucapan dalam lisan. Ja'alul kufru juhud wa tarkul qaul. Ya, maka mereka mengatakan yang namanya kafir itu adalah
kalau membangkang dan meninggalkan ucapan. Wa amal a'mal wal aqwalul kufriyah fala tusifu bil kufr. Maka adapun amalannya amalan kufur atau ucapannya ucapan kufur, fala tusifu bil kufur, tidak bisa dikatakan orang itu kafir. Ya. Tidak bisa orang itu dibilang kafir. Bal yusiful fa'il, bal yusifu al-fa'il laha bil kufri lianna tahdullu ala kufril qalb. Kama taqdimu bi bayanu dzalik. Nah, dikatakan disifati pelakunya itu dengan kekufuran karena hatinya juga sudah berniat untuk melakukan kekufuran, maka baru kufur. Kalau hatinya enggak berniat maka tidak dianggap kufur. Nah, ini deh. Kalau dilihat kan sama semua tuh Murji'ah, emang karena dia menyisakan amal, mengeluarkan amal bagian dari iman. Ya. Akhirnya pelajaran nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman, ini pelajaran yang sia-sia, yang tidak bisa diterapkan. Ya. Coba antum belajar nawaqidul Islam, pembatal keislaman sama orang-orang Murji'ah. Itu enggak bisa diterapkan. Gak bisa diterapkan. Ya kan? Pembatal yang pertama apa? Syirik. Syirik itu apa? Menunjukkan ibadah pada selain Allah. Dia enggak mengatakan orang syirik itu musyrik. Enggak. Kenapa? Perbuatannya syirik, orangnya muslim. Berarti dianggap bukan pembatal kan? Kalau yang mengerjakan itu masih dibilang muslim, berarti amalan itu bukan pembatal atau tidak dianggap sebagai pembatal kan? Namanya batal bagaimana? Orang wudu batal, maksudnya gimana? Habis wudunya kan? Ya. Nawaqidul Islam, pembatal Islam yang pertama itu perbuatan syirik. Orang Murji'ah menganggap ini enggak ada. Kenapa? Yang namanya syirik, perbuatannya syirik, orangnya muslim. Ya kan? Jadi enggak dianggap batal keislamannya. Perbuatannya doang yang bikin dia. Jadi yang apa? Perbuatan syirik itu maksudnya apa? Ya perbuatannya syirik, orangnya muslim, berarti enggak batal dong Islamnya. Ya kan? Ini yang membuat nawaqidul Islam menjadi ilmu yang sia-sia. Ilmu yang tidak bisa diamalkan. Bagaimana saat kalau kita melihat orang perbuatan sujud pada kuburan? Oh, enggak boleh. Itu perbuatannya syirik. Orangnya muslim. Lalu sampai kapan dia kafir? Dia dikasih tahu dulu. Kalau udah dikasih tahu, ya sampai hilang mawaninya. Bisa jadi dia sujud sama kubur itu karena ijtihad. Ada orang sujud sama kubur gara-gara ijtihad. Atau dia mentakwil. Iya, takwil mereka, takwil batil. Seperti Abu Jahal dulu. Abu Jahal bersujud pada Lata, Uzza, Manat dan Hubal, teman-temannya semua itu mentakwil. Dianggap orang-orang soleh ini akan mempercepat doa mereka kepada Allah. Itu takwilnya Abu Jahal dan teman-temannya. Itu agamanya Abu Jahal, takwil. Lah sekarang sama orang Murji'ah harus dibuka takwilnya dulu. Sampai dia bersembah berhala, benar-benar menganggap berhala itu menyembah yang menciptakan langit dan bumi, lalu dia sujud dan minta agar berhala itu mengabulkan permintaan mereka. Itu maunya dia itu. Kalau udah begitu baru dibilang kafir. Itu pun bukan hak kita untuk mengkafirkan. Siapa yang mengkafirkan? Siapa yang boleh mengkafirkan? Ulama. Ulama siapa? Ulama yang mana? Ya, kalau dibilang ulama mana, ulama siapa, bingung lagi dia, ya kan? Gak bisa mengkafirkan. Sama nggak sama orang liberal yang mengatakan orang kalau masih mengenal Allah mah dia muslim, jangan suka dikafir-kafirkan. Sama nggak kalau gitu? Sama aja. Ya. Ini orang-orang yang terjadi saat ini. Jadi logikanya itu mati itu. Karena apa? Karena subhat di kepala mereka sendiri. Subhat apa? Subhat takfiri, subhat khawarij. Jadi menurut mereka orang kalau dikafirkan itu harus dibunuh. Itu syubhat namanya. Masa orang kalau udah dikafirkan harus dibunuh? Maksud dikafirkan itu dianggap kafir. Itu ya. Berarti syubhat di kepalanya sendiri yang khawarij, lalu nuduh kita sebagai
Khawarij. Padahal otak mereka yang otak Khawarij. Ya kan? Otaknya dia yang pada Khawarij itu. Jadi ketika ada orang mengatakan ini kafir, oh, antum Khawarij. Enggak. Ini kafir, ini kafir. Bukan, antum berarti takfiri, mengkafirkan orang Islam. Loh, saya tidak mengkafirkan orang Islam. Saya mengkafirkan orang yang melakukan pembatal keislaman. Oh, antum jadi Khawarij, nanti suka bunuh ujung-ujungnya. Siapa yang suruh bunuh? Karena di kepala kita ketika orang dianggap dia seorang kafir, tidak mesti harus dibunuh. Urusan bunuh itu urusan hukuman. Urusan begini nggak paham-paham mereka. Aneh, saya benar-benar nggak ngerti gitu. Diulang-ulang lagi saya bilang begini, antum takfiri, antum Khawarij. Allahu Akbar. Susah kalau sudah mindsetnya itu sudah jadi taklidiyah gitu. Tapi menganggap dirinya ilmiah. Tapi ketika diajak berpikir nggak mau. Alasannya apa? Takut subhat. Takut subhat. Subhat itu obatnya ilmu. Subhat itu obatnya ilmu. Datangnya ilmu. Lihat, cek, katanya ilmiah. Kalau ilmiah itu maksudnya sesuai dengan ilmu gitu ya. Ilmiah. Dalil-dalil yang masuk akal kita tunduk pada dalil-dalil yang ada. Bukan karena sayang kita sama teman kita, sayang sama orang tua kita, bukan. Ya. Ada pernah saya debat ngobrol. Iya sih sebenarnya ustadz kita salah sebenarnya, tapi ya jangan gitu-gitu amat dong, masa ustadz kita digituin lah. Berarti kalau udah begini hizbi namanya. Ya kan? Dia sendiri ngakui ustadznya salah. Bener sih ustadz kita itu salah dalam hal ini. Tapi kan dia orang tua kita, masa dikafir-kafirkan sih? Wah, repot kan? Kalau masalah takfir ini dibawa ke masalah perasaan, ya, dibawa kepada perasaan jadinya. Ya, jadi yang terkena subhat itu mereka sebenarnya. Subhat apa? Subhat yang Khawarij. Karena Khawarij ketika seorang dikatakan kafir, berarti harus dibunuh orang itu. Itu kan syubhat itu namanya. Seorang mukmin enggak begitu. Tidak, seorang yang dikafirkan tidak serta-merta harus dibunuh. Ya. Nah, ini poin pentingnya. Wa alaihi ya'lamul farqu bainas salaf wal murji'ah fi hadhil masalah. Nah, kita perhatikan perbedaan salaf dengan murji'ah dalam masalah ini. Wa anna salaf yaj'aluna al-kufru mustaqallan bil i'tiqad wa mustaqallan bil amal wa mustaqallan bil qaul wa mustaqallan bil syak. Yang namanya salaf berkeyakinan kekufuran itu masing-masing berdiri sendiri-sendiri. I'tiqad sendiri, ucapan sendiri, amalan sendiri. Maksudnya apa? Antum kalau beri'tiqad walaupun antum beramal, walaupun antum berucap, antum tetap kafir. Kalau i'tiqadnya batil. Ya. Kalau antum beramal amalan syirik walaupun hati antum masih beriman, lisan antum mengatakan saya mukmin, antum tetap musyrik, keluar dari Islam. Ya. Walaupun dia sholat, walaupun dia berkeyakinan dia muslim, tapi omongannya mencaci maki Allah dan Rasulnya, maka dia juga dianggap sudah kafir kan? Itu orang-orang salaf kayak begitu. Khilaf lil murji'ah, berbeda dengan murji'ah. Alladzina la yaj'aluna al-kufra bil qaul aw al-amal kufran mustaqallan 'an al-i'tiqad, bal la yukaffiruna illa bil i'tiqadi kama tabayyan. Kalau orang murji'ah menganggap batalnya itu kalau semuanya sudah dijalankan, hati, lisan, amal dan ucapan. Hati, lisan dan amalnya kafir baru dikafirkan. Kalau amalnya doang enggak dikafirkan, enggak dianggap kafir. Berbeda. Karena kalau salaf itu seakan-akan iman itu seperti sholat maghrib. Maghrib itu 3 rakaat kan. Ya, antum batal di rakaat manapun, batallah seluruh sholat maghrib. Ya. Itu kalau sholat ini permisalan yang gampang sholat maghrib itu. Karena ada 3 dia kan. 3 rakaat 1, rakaat 1, rakaat 2, rakaat 3. Antum batal di rakaat ketiga, rakaat 1 2-nya batal. Berbeda dengan murji'ah. Kalau murji'ah rakaat 1 2 3 batal semuanya baru batal.
Kalau antum cuma batal di rakaat pertama, antum nggak diangkat batal. Seakan-akan kayak gitu jadi. Ya. Jadi orang kalau sudah beramal kekufuran, lalu dia ngomong saya kafir, lalu hatinya meyakini bahwa dia sudah kafir, baru dikafirkan. Contoh sederhananya apa? Negeri, ini negara Islam kan? Negara Islam bukan? Ini negara, contohnya negara, penyelenggara negara ini bilang dari tingkat paling bawah sampai tingkat atas, negara ini negara apa? Negara apa? Negara Islam? Apa negara kesatuan Republik Indonesia? Ya, NKRI mereka bilang kan, negara Islam bukan? Tanyain itu semua penyelenggara negara dari RT sampai presiden, tanyain mereka kan yang jalanin negara tuh kan? Tanyain, Mas negaranya Mas? Tanya presiden, Pak Presiden, apakah negara ini negara Islam? Bukan. Wakil presidennya bilang ini bukan negara Islam. Ya, semua anggota dewan bilang ini bukan negara Islam. Tapi ada orang yang mengatakan ini negara Islam. Lucu kan? Jadi kayak orang apa namanya pakai peci, pakai gamis, lalu dibilang, Mas, antum orang Islam? Enggak Pak, saya ini orang Nasara. Enggak, antum orang Muslim. Gitu. Padahal enggak Pak, benar Pak, saya bukan orang Islam Pak. Enggak, karena Anda pakai peci, Anda pakai gamis, orang Muslim. Ya, karena salah aja seperti ini, akhirnya apa? Labelnya beda gitu. Jadi ketika ada orang mengkritik negara, langsung karena dia asumsikan negara Islam, ketika ada mengkritik yang masuk, dianggap pengkritik ini khawarij. Padahal khawarij itu hanya untuk negara Islam. Ajib kan? Kalau negara Islam baru menentang keluar dari ketaatan pada negara, itu namanya khawarij. Ya, bughat kalau dia memberontak. Ya, kalau negara Islam. Pertanyaan, negara kita negara Islam bukan? Jangan bilang antum negara Islam, ditangkap ntar antum. Serius ini kan? Antum mau kampanye negara ini negara Islam, tangkap. Ya kan? HTI aja yang baru berencana mendirikan khilafah ditangkap. Tiba-tiba antum bilang presiden kita itu khalifah. Gimana? Antum kalau ketahuan pemerintah ditangkap kan ngomong kayak gitu, ya kan? Negara kita negara kesatuan Republik Indonesia. Di sekolah-sekolah juga dibilangin paling nggak mau beda negara agraris atau negara kepulauan, ya kan? Nggak ada satupun diajarkan negara ini negara Islam, nggak ada Pak. Lalu tiba-tiba antum ngotot bilang negara Islam, ajib ini. Ya kan? Terus semua yang bertentangan dengan negara antum bilang khawarij. Dan dibilang bughat. Bagaimana? Bughat khawarij itu istilah dalam negara Islam, Mas. Di luar negara Islam bukan yang bughat namanya, enggak ada istilah bughat. Ya kan? Kalau dibilang apa namanya? Bukan negara Islam lalu dibilang bughat, repot nanti. Ya kan? Repot. Ini banyak kesalahan mendasar seperti ini yang dilakukan oleh para dai gitu. Jadi dikit-dikit mengkafirkan. Dia bilang saya anti takfiri, tapi ketika kita mengatakan dia kafir, wah antum dianggap keluar dari agama Islam tuh kita. Dikeluarkan dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dianggap lagi bukan saudara, bahkan ditaruh bukan wala tapi bara'ah. Jadi tanakut ucapan dengan perbuatan mereka gitu. Tapi yang dituduhkan kepada kita, kan lucu kan? Jadi yang mestinya dia berkaca bahwa tudungan itu bagusnya untuk dia, tapi dituding itu untuk kita. Padahal tidak ada anjuran sama sekali. Orang kalau sudah dikafirkan berarti harus dibunuh loh. Nabi bertetangga dengan orang Yahudi kok. Bahkan cerita dia meninggal, bahkan bajunya masih tergadai dengan orang Yahudi. Berarti dia bertetangga sama Yahudi kan? Berarti ada Yahudi yang nggak dibunuh dong, ya kan? Berarti nggak semua orang kafir dibunuh, kan begitu kan? Nah iya benar, emang kenyataan kafir itu bertingkat-tingkat. Ada yang zimmi, ada yang muahad, ada yang musta'man, ada yang harbi. Mana yang dibunuh? Yang harbi.
Yang 3 ini didakwahi, diajak untuk kembali pada Islam, bukan dimusuhi, bukan diusir. Ya kan? Bahkan ketika antum menipu mereka, terlarang, haram, dosa besar. Enggak boleh menipu mereka, enggak boleh. Membunuh mereka, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala muahadan la yari rahiyatal jannah." Siapa yang membunuh muahad, kafir muahad, la yari rahiyatal jannah, enggak mencium bau surga. Oh, subhanallah, ada orang kafir dihargai demikian besar sampai pembunuhnya dianggap tidak mencium bau surga. Ya kan, kita lihat ayat-ayat ini semua, jadi dipakai semua, kita panggil, dan itu kita kumpulkan semua, bukan separuh-paruh yang seenak buat kita pakai, yang nggak enak buat kita buang, enggak. Ahlus sunnah mengumpulkan semua dari, bahkan hadis yang dhaif pun dikumpulkan, selama masih bisa dipakai dan tidak bertentangan dengan yang sahih, dia pakai, gitu. Ya kan? Bukan berarti ini dhaif buang, nggak ada cerita para ulama membuang hadis dhaif. Ya, Imam Ahmad mengumpulkan Musnad Ahmad 16 ribuan hadis tuh. Semuanya enggak sahih. Ada yang dhaif. Ya. Kalau seandainya Ahlus Sunnah menganggap hadis dhaif harus dibuang, buat apa Imam Ahmad nulis-nulis itu? Ya. Jadi kadang hadis dhaif juga dikumpulkan, dibaca, dijadikan penguat bagi hadis-hadis yang sahih. Kalau dikuatkan, dipenguat baru dipakai, maka dipakai. Kalau hadis itu bertentangan dengan yang kuat, baru turun derajatnya. Mau hati-hati, ini bertentangan dengan yang lebih kuat, gitu. Ya, jadi dilihat juga. Ini karena kejahilan, banyak orang kita karena jahil, bodoh. Ya, dianggapnya kalau udah belajar tauhid sudah tamat, gitu. Kalau celananya udah cingkrang, udah jenggotan, berarti sudah tamat belajar tauhid. Tapi ketika kena penyakit Covid aja masih bingung. Siapa yang ngasih makan saya besok? Di mana antum iman sama takdirnya di mana? Ya kan? Di mana takdir yang antum iman itu, takdir yang model apa? Kalau sampai masih takut terhadap rizki yang Allah telah tentukan buat antum, bingung besok mau makan apa? Antum hati-hati loh. Ucapan seperti itu dicatat sebagai dosa di sisi Allah. Seakan-akan antum nggak percaya sama Ar-Razzaq, Allah sang pemberi rizki. Kita tanya, aduh, besok kita makan apa ya? Allahumma musta'an. Antum takut, padahal antum punya tangan, punya kaki. Cacing nggak ada tangan, nggak ada kaki, makan, nggak ada yang mati kelaparan. Ya kan? Yang penting tetap kerja. Ya, walaupun nggak ada kerjaan tapi tetap kerja. Itu yang utama udah. Nggak usah khawatir dengan rezeki. Imani tentang takdir dengan baik, maka kita hilang semua kekhawatiran. Akan dapat rasa aman, janjinya Allah. Ya, janjinya Allah bahwa orang yang beriman enggak mencampur keimanan dengan kesyirikan akan diberikan rasa aman. Ya, nah sampai di sini dulu jumpa kita. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.